nama saya Christine dari NPM 127 Angkatan 2018 Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan dari kebutuhan obat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara terperinci metode perencanaan dari kebutuhan obat sendiri. Di mana di sini yang pertama, seperti yang kita ketahui, sebelum kita masuk ke metode perencanaan kebutuhan obat, kita harus lebih tahu terlebih dahulu nih definisi dari perencanaan kebutuhan obat sendiri. Di mana definisinya adalah kegiatan untuk memilih obat sehingga jumlah obat yang dibutuhkan dapat terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Di sini diartikan dalam jika kita ingin mengetahui kebutuhan obatnya berapa, maka kita harus merencanakan dulu jumlah obatnya. Sehingga kita ketika pada jangka waktu tertentu, misalnya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, maka kita tidak terjadi kekurangan obat. Karena kita sudah merencanakannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tujuan dari perencanaan kebutuhan obat sendiri adalah yang pertama untuk dapat memenuhi kebutuhan dari jumlah obatnya sendiri dan juga jenis obatnya. Yang kedua adalah kualitas dan efisiensi untuk mengonsumsi obatnya dapat jadi ditingkatkan sehingga tidak terjadi kekurangan obat. Yang ketiga adalah pelayanan ketersediaan obat sendiri dapat terjamin. Selanjutnya adalah aspek pemilihan obat yang baik, di mana di sini ada beberapa aspek yang penting, yaitu yang pertama, keamanan obat untuk pasien terjamin, yang kedua, efektivitas dari obatnya juga terjamin, yang ketiga, kesesuaian dan kenyamanan pada saat pemakaian, dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Untuk itu, setelah kita ketahui untuk definisi tujuan aspek pemilihan obat yang baik, maka bisa kita masuk ke dalam beberapa metode perencanaan kebutuhan obat, di mana terdapat metode morbiditas, metode konsumsi, metode kombinasi, dan juga analisis yang digunakan dapat juga dengan metode ABC dan juga dengan metode FAIR. Yang pertama, kita masuk ke dalam metode morbiditas, di mana metode morbiditas sendiri memiliki artian yaitu metode analisis pada kebutuhan obat yang didasarkan pada pola penyakit pada jangka waktu tertentu. Jadi di sini prinsipnya adalah berdasarkan dari pola penyakitnya. Di mana di sini ada beberapa langkah analisis yang dapat kita lakukan untuk metode morbiditas. Yang pertama adalah kita lakukan dengan menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, serta jumlah kunjungan berdasarkan frekuensi terjadinya penyakit, sehingga kita bisa memperkirakan nih berapa banyak penyakit yang terjadi, sehingga bisa kita perkirakan kebutuhan jumlah obat pada tahun tersebut. Yang ketiga adalah menentukan standar pengobatannya atau terapi pengobatannya, sehingga kita bisa mempersiapkan jenis-jenis obat apa yang diperlukan. Dan yang terakhir, setelah mengetahui jenis-jenis obatnya, maka kita menghitung jumlah obat yang dibutuhkannya adalah berapa. Selanjutnya adalah penggunaan metode ini sangat terbatas pada kondisi yang pertama adalah jika data konsumsi obatnya tidak lengkap. Karena jika tidak lengkap, maka kita tidak bisa memperkirakan jumlah obat yang kita butuhkan berapa pada jangka waktu tertentunya tersebut. Yang kedua adalah terbatasnya anggaran, di mana ketika kita ingin berbelanja tetapi karena tidak ada anggaran, maka kita tidak bisa menggunakan metode ini karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan jumlah obat tersebut karena kurangnya biaya. Yang ketiga adalah kebutuhan obat yang mengalami fluktuasi yang besar, di mana di sini biasanya terjadi ketika terjadi wabah yang sangat meningkat, maka kebutuhan tiba-tiba naik drastis permintaannya sehingga kebutuhan obatnya tidak dapat tercukupi. Selanjutnya adalah metode morbiditas sendiri, tentunya terdapat kelebihan dan juga kekurangan, di mana di sini kelebihannya yang pertama, kebutuhannya sendiri dapat mendekati keakuratannya. Yang kedua, dapat dipakai untuk menganalisis dan mengevaluasi pola dari preskripsi. Yang ketiga adalah tidak membutuhkan data konsumsi yang terlalu banyak. Yang keempat adalah penggunaan metode ini dapat mendukung pencatatan kasus dan pola penyakit yang lebih teratur. Dan yang terakhir, penggunaan metode dapat lebih rasional, atau di sini bisa kita memperkirakan nih berapa obat yang dibutuhkan, sehingga obat-obat tersebut tercatat dan teratur. Sedangkan kekurangan metode ini, yang pertama adalah sistem pelaporan dan pencatatannya harus sangat teratur, karena jika tidak, maka akan susah untuk mencatat obat yang masuk dan obat yang keluar. Seperti itu. Yang kedua adalah data penyakit dan kunjungan sulit didapatkan secara pasti, karena ketika terjadi suatu pola penyakit, maka terkadang data-data tersebut sulit didapatkan dan kadang tidak lengkap. Yang ketiga adalah pola kunjungan dan pola preskripsi yang tidak selalu sama, di mana jika terjadi suatu pola penyakit, maka pola kunjungan dan pola perubahan dari penyakitnya itu juga sangat berbeda-beda dan tidak selalu sama, dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga ini salah satu kekurangan dari metode ini. Dan yang keempat adalah kekurangan persediaan, di mana dapat timbul karena wabah atau kejadian luar biasa. Seperti yang sekarang kita alami ketika terjadi pada wabah COVID ini, maka ketika melunjak seperti misalnya waktu vitamin C dikatakan dapat peningkatan imun, maka tiba-tiba permintaan vitamin C melonjak, maka terjadi kekurangan persediaan sehingga akibatnya harganya juga meningkat dan akan sulit untuk menggunakan metode ini.
Selanjutnya, ini adalah contoh perhitungan dari metode morbiditas, di mana di sini dicontohkan pada kasus diare, di mana pada satu episode atau satu pola penyakitnya memerlukan 12 saset, satu saset itu 200 mili, dan pada dewasa terdapat 60 kasus di mana membutuhkan 5 saset 200 mili. Maka bisa kita tentukan untuk yang diare anak, maka di sini karena terdapat 120 kasus dan membutuhkan 12 saset oralit, maka bisa kita kalikan 120 kali 2 akan menjadi 1440 saset. Dan yang kedua ada terdapat 60 kasus dan membutuhkan 5 saset oralit, maka di sini 60 kali 5 akan menjadi 300 saset. Selanjutnya, metode perencanaan yang dapat digunakan adalah metode konsumsi, di mana di sini metode konsumsi dilakukan berdasarkan data pengeluaran konsumsi pada jangka waktu tertentu sehingga terdapat obat dalam kategori fast moving dan slow moving. Artinya dalam fast moving di sini adalah yang gampang masuk, cepat masuk dan cepat keluar. Sedangkan slow moving itu adalah yang susah keluar atau susah terjual. Maka di sini metode konsumsi ini dapat digunakan pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama adalah pola konsumsi obat pada periode tahun terakhir dikatakan stabil atau tetap. Yang kedua, data konsumsi obat pada tahun sebelumnya adalah mudah dan didapatkan. Yang ketiga adalah sistem pengiriman obat dari pedagang besar farmasi lancar sehingga terdapat data konsumsinya dan datanya secara teratur. Yang keempat, pola persiapan memenuhi aspek konsumsi obat secara rasional. Yang kemudian dokumentasinya manajemen persediaan juga lengkap. Dan juga tidak terjadi wabah atau penyakit yang menyebabkan kebutuhan obat berubah secara mendadak sehingga pola konsumsi obat juga berubah, sehingga metode pola konsumsi ini harus dalam keadaan yang stabil karena tidak boleh berubah-ubah. Maka bila berubah-ubah maka tidak akan bisa menggunakan metode konsumsi ini. Yang terakhir adalah pelaporan harus dilakukan secara terus-menerus. Maka justru itu metode konsumsi juga terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya dia tidak memerlukan data morbiditas dan terapi pengobatan. Sedangkan tadi yang sebelumnya kita sudah bahas kalau metode dari morbiditas sendiri memerlukan terapi pengobatannya apa. Terus kelebihannya itu dapat digunakan jika pencatatan dan pelaporannya juga sangat baik. Yang ketiga itu perhitungan yang digunakan tuh lebih sederhana untuk metode konsumsi. Sedangkan untuk kekurangannya adalah data konsumsi obat yang digunakan adalah perlu dalam keadaan yang stabil. Yang selanjutnya adalah tidak dapat digunakan jika terjadi perubahan pola penyakit, seperti ada wabah sehingga terjadi perubahan pola konsumsi obat, karena di sini akan mempengaruhi data dari konsumsinya sendiri. Yang terakhir adalah tidak dapat digunakan sebagai dasar dari pengkajian dan penggunaan obat. Selanjutnya di sini ada setelah kita ketahui nih kelebihan dan kekurangan dari metode konsumsi, maka bisa kita lihat contoh perhitungan dari metode konsumsi sendiri dengan menggunakan stock order, SOP, SP, dan selanjutnya. Bisa kita baca di sini contoh perhitungan dari metode konsumsi tersendiri untuk menentukan tablet paracetamol 500 gram yang harus dipesan untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Selanjutnya adalah metode kombinasi, di mana metode ini dapat menggunakan data konsumsi yang jelas, tetapi pola penyakitnya cenderung berubah dan tidak tetap. Jadi di sini adalah metode kombinasi sendiri, biasanya kombinasi dari metode morbiditas dan metode konsumsi. Di mana di sini biasa digunakan ketika terjadi kayak wabah, seperti wabah yang kayak COVID-19, maka bisa menggunakan metode kombinasi karena data konsumsinya, pola penyakitnya, perubahannya, kebijakan pelayanan itu bersifat fluktuatif atau berubah-berubah. Kemudian di sini metode kombinasi juga tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di mana di sini kelebihannya adalah perhitungannya lebih sederhana, biasanya digunakan untuk obat yang bersifat berubah-ubah atau fluktuatif, terus dapat mengetahui pola pengobatannya, pola penyakitnya, perubahannya, serta kebijakan pelayanannya, dan dapat diandalkan dan dipakai jika terjadi perubahan pada pola penyakit. Jadi tidak memerlukan pola penyakit yang stabil seperti pada metode konsumsi sebelumnya. Kekurangannya biasanya dalam membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Pola penyakitnya berubah-ubah sehingga terjadi perubahan juga pada pola perasapnya, kebijakan pelayanannya, dan juga rancangannya juga sering terjadi perubahan. Yang terakhir adalah pola penyakit biasanya tidak selalu sama, terlebih pada variasi obat dan jika terjadi wabah sehingga butuh perhitungan yang akurat. Jadi dengan metode konsumsi ini kita harus melakukannya secara teliti karena sangat membutuhkan perhitungan yang sangat akurat. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada beberapa contoh perhitungan dari metode konsumsi sendiri, bisa kita lihat metode kombinasi sendiri.
Selanjutnya, selain metode kombinasi, terdapat juga metode Venn, di mana metode Venn ini adalah metode analisa yang digunakan untuk menentukan prioritas dari pembelian obat, sehingga kita bisa menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan obat. Jadi ketika obat yang kita pesan dan kita simpan di dalam apotek, maka kita bisa menentukan prioritas obat mana yang harus dibeli dahulu dan obat mana yang harus kita bisa beli belakangan, seperti itu. Yang pertama, di sini seperti yang kita ketahui metode Venn bisa membagi obat menjadi beberapa beberapa bentuk. Di mana di sini dibagi menjadi 3, yaitu karena VEN, maka di sini yang pertama V adalah vital, di mana obat yang ini sangat penting karena di sini dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup. Pemberiannya secara teratur dan nggak bisa diberhentikan secara tiba-tiba, sehingga penyediaannya itu sangat penting dalam pelayanan kesehatan, sehingga stoknya harus tetap ada di dalam apotek atau rumah sakit, di mana di sini kriteria nilai kritis obatnya di sini obatnya sangat vital yang untuk memperpanjang hidup, penyakit penyebab kematian atau pelayanan pokok kesehatan, sehingga tidak boleh terjadi kekosongan obat pada kelompok ini. Sehingga vital sendiri merupakan obat yang sangat prioritas, sehingga harus selalu dipesan jika stok sudah menipis dan tidak boleh terjadi kekosongan pada stoknya. Selanjutnya adalah E, di mana E di sini adalah kepanjangan dari esensial, di mana esensial itu adalah obat yang efektif untuk mengurangi rasa sakit, namun sangat signifikan untuk bermacam-macam penyakit, tetapi tidak terlalu vital seperti pada yang kelompok V, di mana kriteria nilai kritis ini adalah obat yang bekerja kausal dan pada sumber penyebab penyakitnya yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit terbanyak. Kekosongan obat ini dapat ditolerir kurang dari 48 jam, sehingga boleh terjadi kekosongan, tapi batasnya adalah maksimal 48 jam dan tidak boleh lebih dari itu. Namun tetap juga tidak boleh terjadi kekosongan. Jadi lebih baik kita sudah memperkirakan obat mana yang sedang kosong dan obat mana yang harus dipesan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah N, di mana N merupakan yang ketiga, kelompok ketiga itu adalah non-esensial, di mana obat ini digunakan untuk penyakit yang dapat sembuh sendiri, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk penunjang sebagai tingkatan untuk kenyamanan dan mengatasi keluhan atau gejala. Maka di sini dia kekosongannya bisa ditolerir jika lebih dari 48 jam. Maka yang paling penting adalah vital, yang kedua adalah esensial, yang ketiga adalah non-esensial. Metode Venn. Nah, berikut ada kelebihan dan kekurangan dari metode Venn terlebih dahulu, di mana kelebihannya ini dapat menjadi prioritas procurement saat tidak cukup anggaran. Jika misalnya di apotek atau rumah sakit terjadi tidak cukup biaya atau kekurangan biaya, maka kita bisa menentukan prioritas terlebih dahulu, di mana kita harus memesan kelompok obat yang masuk dalam kelompok V, itu vital. Karena V di sini tidak boleh terjadi kekosongan. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan prioritas dari obat-obatnya sendiri. Selanjutnya ada pembentukan item yang harus dipesan dan item yang dipesan ketika dibutuhkan. Selanjutnya kekurangannya, stok bisa saja tidak tersedia ketika terjadi wabah. Seperti yang kita ketahui pada COVID-19 sendiri, kemarin kita terjadi kekurangan adalah vitamin C, karena di sini vitamin C dapat meningkatkan imun, karena imun sangat penting pada wabah ini, sehingga ketika terjadi kekurangan vitamin C, maka stoknya begitu berita tersebut meluncur, maka stoknya sangat membludak, orang banyak membeli, maka stoknya tidak tersedia, karena ketika terjadi wabah tersebut, stoknya tidak hanya diproduksi sangat sedikit. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk pemesanan obat, maka di sini harus kita perkirakan kapan waktu yang tepat untuk memesan obat. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan dari segi biaya atau pemasukan untuk pelayanan kesehatan biasanya. Selanjutnya di sini adalah beberapa contoh klasifikasi menurut metode Venn. Seperti di sini ada metampiron, yaitu masuk ke E, yaitu esensial, di mana keterangannya ada 10 penyakit terbanyak. Ibuprofen, paracetamol biasanya untuk meredakan gejala-gejala seperti demam, pusing, sakit kepala, maka di sini masuk ke dalam kelompok E atau esensial, 10 penyakit terbanyak, di mana di sini kalau E kekosongannya dapat ditolerir sampai 48 jam, sampai 48 jam. Kemudian kasih laktat, di mana di sini merupakan penunjang sehingga non esensial, sehingga boleh terjadi kekosongan tapi tidak boleh dalam waktu yang terlalu lama. Selanjutnya seperti yang kita ketahui yang vital, yaitu adalah kloroquine, di mana kloroquine sangat dibutuhkan jika ada terjadi malaria, dan juga oralit untuk diare. Sehingga di sini harus stoknya harus terjaga dan tidak boleh terjadi kekosongan obat. Di sini ada beberapa contoh-contoh obat menurut metode Venn. Selanjutnya, yang terakhir adalah metode ABC, di mana metode ABC sendiri mengendalikan persediaan obat berdasarkan melompokan jenis barang dengan menentukan prioritas dan pengendalian persediaannya.
meliputi jenisnya, harga satuan, dan pola kebutuhan yang berbeda-beda. Di mana A, B, C menjadi obat menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok A itu yang sangat kritis dan memerlukan kontrol yang ketat, di mana obatnya menyerap anggaran 70% dengan jumlah obat yang tidak lebih dari 20%. Pemesanannya dalam jumlah sedikit, tapi frekuensinya lebih sering dan berpeluang memberikan keuntungan yang besar. Perlu pencatatan dan pantauan yang akurat dan tepat, di mana kelompok obat ini biasanya digunakan untuk obat-obat keras, di mana obat-obat yang memiliki nilai jual yang mahal, sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar. Untuk kelompok B sendiri, kelompok obat yang tidak terlalu ketat dibandingkan kelompok A, di mana obatnya menyerap anggaran sebanyak 20% dengan jumlah obatnya 10-80%, di mana tersedia lumayan banyak. Kekosongannya dapat ditolerir dan pengawasannya dilakukan setiap 3-6 bulan, sehingga tidak terlalu ketat untuk kelompok D. Yang terakhir adalah kelompok C, di mana kelompok obat ini memiliki jumlah dan jelas obat yang banyak, sehingga biasanya obatnya itu relatif murah karena sudah tersedia di pasaran sangat banyak dan penggunaannya juga sangat sedikit karena sudah terlalu banyak merek dan juga terlalu banyak obat-obat yang berada di pasaran. Kelompok obatnya menyerap anggaran 10% dengan jumlah obatnya 10-15%. Biasanya kekosongan obat dapat ditolerir dapat lebih dari 24 jam disesuaikan dengan kebutuhan dana yang tersedia. Jadi untuk kelompok C adalah kelompok yang tidak terlalu membutuhkan pengawasan yang ketat. Biasanya dilakukan 6-1 tahun sekali. Selanjutnya metode ABC. Karena sudah diketahui metode ABC, maka juga kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari metode ABC. Di mana kelebihannya adalah penyajian informasi tentang biaya relevan dapat mengambil keputusan manajemennya untuk dapat melakukan identifikasi dan menghilangkan non-value add activities atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir produk, dan juga dapat menghilangkan informasi yang tidak menguntungkan. Penyajian informasi biayanya lebih akurat dan memberikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan informatif. Tetapi juga terdapat kekurangan. Kekurangannya adalah pengeluaran dana dalam waktunya sangat mahal untuk dikembangkan. Terus pemaksanaannya lebih kompleks, memakan waktu yang lama, mahal, serta sumber daya yang banyak. Selanjutnya adalah butuh beberapa biaya seperti biaya iklan, promosi, dan riset untuk kelompok-kelompok yang memiliki banyak saingan yang banyak untuk penjualannya. Yang terakhir, pengawasan biaya yang praktis dan mungkin agak sulit. Yang terakhir adalah laporan ABC sistem tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau PABU, sehingga agak susah untuk di sini adalah kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari sumber-sumber tersebut. Setelah kita mengetahui metode perencanaan obat tersebut, maka bisa kita ketahui metode pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan yang berada di rumah sakit dan juga di apotek. Selanjutnya di sini terdapat beberapa pengendalian persediaan obat di apotek dan rumah sakit. Itu ada beberapa langkah. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, itu ada pertama metode perencanaan, kedua pengadaan, ketiga penerimaan, keempat penyimpanan, kelima pendistribusian, dan terakhir ada pemusnahan dari obat sendiri. Yang pertama kita bahas dulu adalah metode pengadaan, di mana metode pengadaan di sini merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan obat berdasarkan perhitungan pada tahap perencanaan kebutuhan obat. Karena tadi kita sudah bahas metode perencanaan dari obat sendiri, maka sekarang kita lakukan adalah pengadaan dari obat ketika kita sudah menentukan perencanaan kebutuhan obat. Selanjutnya yang pertama adalah teknik dan proses pengadaan di apotek. Biasanya pengadaan obat itu reguler, di mana ketika sudah hampir habis apotek dapat melakukan pembelian obat di PBF atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya, pengadaan obat yang bersifat mendesak atau CITO. Jika obat saat dapat tersedia permintaan tetapi tidak tersedia di apotek, maka kita harus melakukan pengadaan obat, di mana apotek melakukan pembelian CITO pada rekanan apotek terdekat. Jika terjadi permintaan obat yang mendesak, maka bisa mengalokkan ke apotek yang terdekatnya. Pembelian CITO dikenal juga dengan metode just in time, atau ketika terjadi pesanan, maka kita baru memesan produk tersebut, dan dilakukan hanya untuk obat yang mahal, atau tanggal keluar dari selesai dekat, dan juga jarang dirasakan. Selanjutnya pengadaannya berdasarkan konsinyasi atau bentuk kerjasama apotek dengan perusahaan atau distribusi suatu obat, kalau proses pengadaannya di suatu apotek. Yang terakhir adalah pembayarannya bisa dilakukan di akhir kerjasama berdasarkan jumlah produk obat yang terjual. Umumnya bisa suplemen kesehatan seperti vitamin C, vitamin, dan juga obat-obatan baru yang membutuhkan proses pemasaran. Selanjutnya adalah jika teknik dan proses pengadaan di rumah sakit, biasanya berdasarkan pengadaan barang, ada pengadaan barang dan farmasi, pengadaan bahan dan makanan, dan pengadaan barang-barang dan logistik. Sedangkan berdasarkan sifat penggunaannya, ada yaitu bahan baku, bahan tambahan, komponen jadi, dan bahan jadi. Misalnya bahan bakunya ada bahan antibiotik untuk salep, bahan tambahan saccharomlactis atau untuk puyer. Selanjutnya komponen jadi seperti kapsul gelatin, dan bahan jadinya seperti cairan infus. Berdasarkan waktu pengadaannya, ada juga pembelian tahunan atau annual
purchasing biasanya ada selang waktu setahun, pembelian terjadwal biasanya ada selang waktu tertentu, biasanya tiap sebulan, tiap 2 bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan. Pembelian tiap bulan ketika obat mengalami kekurangan. Selanjutnya, metode pengadaan dan pembelian obat di rumah sakit itu biasanya pertama prosedur permintaan pembelian, yang di mana di sini gudang melakukan permintaan pembelian kepada pembinaan apabila stok terjadi menipis. Selanjutnya, permintaan penawaran harga dan permintaan pemasok. Ketika sudah meminta permintaan pembelian, maka dilakukan tawar-menawar harga sampai terjadi kesepakatan harga yang diinginkan. Selain itu, jangan lupa dilakukan untuk memperhatikan mutu dan kualitas dari barang tersebut. Yang kedua, dilakukan prosedur order pembelian, di mana di sini dilakukan pembelian dan juga berdasarkan pengecekan data persediaan, sehingga kita harus menghitung nih jumlah batas minimumnya, sehingga kita bisa melakukan purchase order dengan mengisi sesuai jenis, nama barang, kode barang, dan harga yang dipesan ke pemasok. Langkah keempat di situ adalah langkah-langkah order dari pengadaan di rumah sakit. Selanjutnya adalah metode penerimaan, di mana penerimaan ini dilakukan untuk memastikan kecocokan, spesifikasi dan kuantitas dari sediaan pesanan yang akan diterima. Sehingga ketika pesanan sudah dibeli dan terima, kita harus menyocokkan nih kualitasnya sama seperti yang kita pesan atau tidak. Sehingga jika ada yang tidak sesuai, maka bisa kita minta retur atau minta ganti produk yang baru. Dimana jika di apotek, yang pertama adalah penerimaan sedia farmasi di apotek dilakukan biasanya oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian atau TTK. Yang dilakukan adalah yang perlu dilakukan adalah pengecekan, di mana pengecekan terhadap jumlah dan spesifikasi dari sediaan pada surat pesanan harus sesuai dengan kondisi fisik dari sediaan yang diterima. Yang dilakukan menurut CFPB dilakukan penyesuaian untuk menerima, menolak, mendokumentasikan dan menyerahkan kegiatan dengan daftar tilik yang telah disediakan untuk setiap jenis sediaan farmasi. Sehingga ketika ada yang tidak sesuai bisa kita tolak dan kita minta ganti dengan produk yang baru. Sedangkan daftar tilik pada proses penerimaan atau di apotek adalah di sini ada beberapa aspek-aspek penerimaan obat. Yang pertama, ketepatan jumlah kemasannya, ketepatan jumlah satuan yang kemasannya, ketepatan kondisi kemasannya seperti persyaratan, jadi tidak ada kemasan yang rusak. Karena biasanya kemasan yang rusak juga mempengaruhi dari stabilitas dari obatnya sendiri. Yang keempat adalah ketepatan jenis produk yang diterima, ketepatan identitas dari produknya sehingga kita tidak boleh mendapatkan produk yang salah. Penandaan jelas pada label, bungkus, dan brosur, tidak ada kecacatan, nomor batch yang jelas, yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa yang memadai. Selanjutnya adalah teknik dan proses penerimaan di rumah sakit, di mana di rumah sakit dapat dilakukan pemeriksaan kuantitas, kualitas, dan jenis sediaan farmasi yang diterima dari pemasok. Biasanya membuat laporan penerimaan barang dari para pemasok. Kemudian ketika pemasok mengirim barang, maka pemasok akan membawa surat jalan untuk rumah sakit. Maka rumah sakit di sini mengecek surat jalannya serta surat pesanan yang sudah pesan apakah cocok dan sesuai dengan barang-barangnya dengan meliputi mengecek labelnya, kemasannya, produknya, jumlahnya, kadaluarsanya, batch-nya. Dan yang terakhir adalah setelah barang yang masuk terdiri dari 3 rangkap, yaitu lembar pertamanya sendiri untuk pemasoknya, lembar keduanya untuk instalasi farmasi di rumah sakitnya, dan lembar ketiganya adalah untuk rumah sakitnya sendiri sebagai dokumentasi. Selanjutnya, setelah dilakukan penerimaan barang, maka dilakukan penyimpanan obat, di mana penyimpanannya di sini digunakan untuk memastikan keamanan obat dan stabilitas obat, sehingga pemantauan keamanan stabilitasnya juga pelayanan kebutuhannya dapat terjamin. Di mana di sini alur penerimaan dan penyimpanan di apotek biasanya adalah terima barang, seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Ketika penerimaan barang, maka cek barang dan dokumentasinya. Jika ada yang tidak sesuai, maka bisa kita tolak dan kita ganti yang baru. Kemudian masuk ke dalam gudang, catat dalam kartu stok, kemudian susun obatnya dalam etalase-etalase yang sesuai. Yang terakhir adalah SIM, di mana di sini kita harus menyimpan sesuai dari jenis sediaan obat dan stabilitas obatnya. Selanjutnya juga pengaturan penyusunan penyimpanan obat di apotek, di mana ada beberapa tempat yang digunakan untuk penyimpanan obat. Yang pertama adalah lemari atau rak recall, yang kedua rak karantina, lemari untuk rak rusak, sehingga ketika ada barang rusak maka bisa disimpan di tempat tertentu. Yang 4, lemari rak penerimaan barang. Yang kelima, lemari penyimpanan barang. Yang keenam, palet. Palet biasanya digunakan untuk menyimpan obat dalam kemasan besar agar menghindari resiko dari kerusakan. Dan yang ketujuh adalah lemari khusus. Biasanya di sini digunakan untuk obat golongan narkotika, psikotropika, obatnya yang stabilitasnya dipengaruhi oleh suhu, daerah, cahaya, dokumentasi dari kontaminasi dari bakteri.
Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan nih dalam penyusunan penyimpanan obat di apotek. Yang pertama, obat dengan kemasan kecil dan jumlah yang kecil diletakkan di rak yang memisahkan obat luar dan obat dalam, sehingga bisa dapat terlihat untuk obat yang kemasan kecil dan jumlah yang kecil, sehingga stoknya bisa kita atur dan bisa kita lihat tanpa terjadi kehilangan dari obat tersebut. Yang keempat, yang kedua adalah cantumkan nama obat dan peringatan pada obat seperti kategori lasa dan sama. Di mana lasa sendiri adalah look like sound alike, di mana terlihat sama dan pengucapannya sama, dan sama di mana sound alike di mana di sini adalah bentuknya sama tapi pengucapannya sama, atau bungkusannya sama tapi pengucapannya sama, seperti itu. Selanjutnya, jika persediaan obat banyak, maka obat tetap ditaruh dalam box asli agar lebih aman. Jadi tidak akan terjadi kehilangan obat. Yang terakhir ada administrasi farmasi untuk mendokumentasikan pergerakan obat masuk dan keluar, seperti kartu stok, kartu persediaan barang, kartu induk persediaan obat, buku harian pengeluaran barang, dan juga lembar permintaan obat. Selanjutnya adalah pengaturan penyusunan penyimpanan obat di rumah sakit. Yang pertama ada spot location system, yang kedua ada sequence location system, yang tiga row location system, 4 population location system, yang kelima ruangan khusus. Di mana dokumentasi yang diperlukan adalah buku induk, kartu stok, dan laporan selama 1 bulan, 3 bulan, dan 1 tahun. Selanjutnya, penyusunan stok sediaan farmasi di rumah sakit biasanya menggunakan prinsip FIFO, di mana first expire, first out, di mana yang kadaluarsanya lebih cepat, maka akan diletakkan di paling depan sehingga bisa keluar terlebih dahulu. Dan juga first in, first out, atau yang datang duluan adalah yang keluar duluan dalam penyusunan stoknya. Yang kedua adalah susun kemasan yang berbentuk besar, biasanya di atas palet dengan tepat dan rapi. Kemudian terdapat lemari khusus juga untuk sediaan farmasi narkotika dan psikotropika, hampir mirip dengan yang di apotek sebelumnya. Kemudian simpan sediaan farmasi yang stabilitasnya dipengaruhi suhu, udara, cahaya, kondensasi bakteri pada lemari khusus juga. Yang kelima, taruh nama masing-masing sediaan farmasi pada rak dengan baik. Kemudian sediaan farmasi yang mendekati waktu expired dilakukan rotasi stok agar tidak berada di belakang, sehingga harus di depan sehingga bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi bisa dimanfaatkan sebelum kadaluarsa. Yang ketujuh adalah item yang sama ditempatkan pada satu lokasi, biarpun dari sumber anggaran yang berbeda. Dan yang terakhir adalah distribusi obat, di mana di sini distribusi obatnya itu terjadi untuk memastikan obatnya sampai ke dalam pasien atau konsumen dalam kondisi yang baik. Yang dimana sistem distribusi obat pada rumah sakit ada yang pertama, ada yang terpusat, yaitu sentralisasi, di mana dia terpusat pada satu tempat, yaitu di instalasi farmasi di rumah sakit sendiri. Biasanya resep orisinalnya dibawa oleh perawat dan dikirim ke instalasi farmasi rumah sakit dan diproses. Dan juga ada sistem pelayanan terbagi, yaitu desentralisasi. Biasanya dibagi ke cabang-cabang, ke unit perawatan atau pelayanan yang dikenal dengan depo farmasi. Selanjutnya adalah sistem pemusnahan, di mana pemusnahan ini terjadi pada persediaan farmasi yang sudah tidak terpakai, rusak, dan tidak memenuhi standar sesuai prosedur yang berlaku. Di mana pemusnahan obat terjadi ketika obat-obat yang sudah expired, tidak terpakai, rusak, bahkan terjadi penarikan obat atau karena terjadi efek samping yang sudah disebutkan BPOM bahwa obat tersebut harus ditarik. Di mana proses pemusnahan sediaan farmasi yaitu yang pertama, catatan seperti nama, nomor batch dari sediaan farmasi tertera pada resep pasien, pengendalian kemasan, dan daftar persediaan etiket. Catatan pada nomor 1 untuk menentukan nomor batch yang akan ditarik. Jadi kita harus menentukan nama dan nomor batch-nya, yaitu yang dengan nomor batch-nya sama, semua produknya harus ditarik. Kemudian harus disampaikan pada penerima tentang sediaan farmasinya akan ditarik dan menjamin penggantian sediaan farmasi yang lain yang memiliki efek atau efek terapi yang sama. Yang keempat, pemeriksaan dokumentasi pengeluaran untuk mengetahui keberadaan sediaan farmasi yang akan ditarik. Jadi jika sudah sampai ke konsumen, maka kita harus lihat nih dari catatan kita atau dokumentasi kita, barangnya dijual ke pasien siapa, sehingga ketika terjadi penarikan obat, kita bisa menarik obat-obat tersebut dari pasien tersebut. Karantina produk yang ditarik pada lemari khusus dan disimpan di ruangan khusus dan diberi tanda, dan jangan digunakan sampai dikembalikan ke pabrik dan terjadi pemusnahan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan tentang proses pengadaan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, bahkan sampai pemusnahan obat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.